Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa sekalian, hari ini kembali kita melanjutkan pembelajaran ekonomi, khususnya di kelas 11. Pada pembahasan kali ini, materi akan kita bahas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Baiklah siswa-siswa sekalian, untuk hari ini kita bahas 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang sebagai berikut. A. Pengeluaran konsumen. B. Biaya transaksi saham dan obligasi. C. Perubahan harga secara umum. A. Pengeluaran konsumen. Saat periode pengeluaran konsumen yang tinggi, misalnya pada saat menjelang perayaan hari besar keagamaan, orang sering menjual bentuk kekayaan seperti saham dan menggantikannya dengan uang. Nah, orang menginginkan uang untuk dapat membeli keperluan mereka, membeli barang-barang dan jasa. Maka jika pengeluaran konsumen meningkat, misalnya ada peningkatan dari pengeluaran konsumen untuk keperluan mereka pada saat hari besar, hari raya keagamaan misalnya, maka permintaan akan uang juga meningkat. Nah, ini pengaruh dari permintaan uang karena pengeluaran konsumen. B. Biaya transaksi saham dan obligasi. Apabila menjadi sulit atau mahal untuk membeli dan menjual saham dan obligasi dengan cepat, saham dan obligasi menjadi kurang menarik. Nah, ini orang menginginkan menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk uang, sehingga permintaan akan uang meningkat. Nah, makanya biaya transaksi saham dan obligasi mempengaruhi permintaan uang. C. Perubahan harga secara umum. Jika terjadi inflasi, berarti harga mengalami kenaikan, barang menjadi mahal. Nah, sehingga permintaan uang meningkat. Menariknya, tingkat kepemilikan uang cenderung meningkat pada tingkat yang sama seperti harga. Jadi sementara permintaan nominal uang meningkat, permintaan real tetap sama. Ya, ini perubahan harga secara umum mempengaruhi permintaan uang. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Nah, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang sebagai berikut. A. Tingkat bunga. B. Tingkat inflasi. C. Tingkat produksi dan pendapatan nasional. D. Kondisi kesehatan dunia perbankan. E. Nilai tukar rupiah. A. Tingkat bunga. Tingkat bunga ini akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Jika tingkat bunga terlalu tinggi, dunia usaha akan lesu. Oleh karena itu, BI atau Bank Indonesia akan menambah jumlah uang yang beredar sehingga tingkat bunga kembali turun. B. Tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi akan dapat melumpuhkan perekonomian karena harga-harga menjadi lebih mahal, sehingga daya beli masyarakat menjadi menurun. Nah, pada saat daya beli masyarakat menjadi menurun, berarti perusahaan-perusahaan tidak dapat menjual barang dan jasa kepada konsumen. Makanya Bank Indonesia
mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga seperti SPI. Deflasi pun berbahaya bagi perekonomian karena penurunan harga secara kontinu akan melemahkan gairah untuk berusaha dan mengurangi investasi. Maka Bank Indonesia akan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Nah, makanya ini tingkat inflasi berpengaruh terhadap jumlah penawaran uang. C. Tingkat produksi dan pendapatan nasional. Dalam tingkat produksi dan pendapatan nasional yang rendah, pemerintah mungkin akan memperbanyak jumlah uang yang beredar dengan tujuan untuk menggairahkan dunia perbankan dan dunia usaha. D. Kondisi kesehatan dunia perbankan. Setiap bank diharuskan memiliki cadangan uang yang cukup untuk menjaga agar dana nasabah tetap aman. Bank Indonesia menetapkan tingkat cadangan tertentu yang sekaligus menjadi pengukur kesehatan bank. Jika bank kekurangan cadangan, biasanya mereka meminjam uang kepada Bank Indonesia dengan tingkat bunga tertentu yang biasanya disebut dengan sebagai discount rate atau tingkat diskonto. Nah, ini kondisi kesehatan dunia perbankan mempengaruhi penawaran uang. E. Nilai tukar rupiah. Jika nilai tukar rupiah menurun, pemerintah akan menurunkan jumlah rupiah yang beredar. Makanya dikatakan bahwa nilai tukar rupiah akan mempengaruhi penawaran uang. Ya, baiklah siswa-siswa sekalian, untuk hari ini cukup sampai di sini. Semoga pembahasan hari ini dapat dipahami dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.